Al-Quran ya pasti sesuatu yang dahsyat. Tetapi kalau kita renungkan lagi tentang ayat ini, maka kita akan menemukan sesuatu perkara yang subhanallah, masya Allah, perkara yang sangat besar, berasal dari mukjizat Allah yang paling agung, yakni Al-Quran. Dari mana itu para ikhwan? Coba kita buka dari ayat-ayat sebelumnya. Kami perhatikan, masya Allah, ini ada 19 ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-29. Itu Allah menyampaikan berbagai macam perkara, hal-hal yang besar. Di antaranya Allah sebutkan tentang penciptaan manusia dari awal. Allah sebutkan pula tentang Allah tanamkan kecenderungan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan gitu kan. Allah berikan, Allah anugerahkan kepadanya cinta dan kasih sayang. Allah sebutkan juga hal-hal yang lain tentang langit, tentang bumi, tentang rezeki dan segala macam. Hikmahnya bagaimana? Hikmahnya membuat pikiran kita terbuka. Dalam Al-Quran itu biasa sebenarnya. Allah buka cakrawala berpikir kita dengan menyebutkan berbagai macam perkara yang manusia itu tidak diberi pengetahuan yang banyak tentang itu. Diberikan stimulan oleh Allah, diberikan stimulasi gitu ya, agar manusia merasa bergairah untuk membukanya, mendalaminya, menganalisinya, sehingga cakrawala berpikirnya itu menjadi semakin meluas, melebar. Contoh sederhana, saya ambil satu ayat aja dulu. Ayat yang ke-20. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Asal muasal manusia itu dari tanah. Oke. Kemudian kata Allah, kamu menjadi makhluk yang berkembang biak. Sampai sekarang para ikhwan, perkara manusia itu terus berkembang biak, bertambah, bertumbuh, tidak punah. Sampai sekarang ini tetap terjaga. Ada berapa banyak makhluk di muka bumi ini yang kita ketahui? Banyak kan? Ada nggak yang sudah punah? Ada makhluk-makhluk raksasa, makhluk-makhluk besar yang pernah hidup di muka bumi, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Punah mereka. Apalagi sekarang kira-kira. Banyak makhluk-makhluk hidup itu, di antara tumbuh-tumbuhan gitu ya, atau mungkin hewan. Ada di antaranya yang sudah punah kan? Yang tinggal cerita atau bahkan mungkin jumlahnya sangat sedikit. Yang diperkirakan sekian tahun ke depan dia akan menjadi punah. Jadi banyak makhluk-makhluk di muka bumi ini yang sebenarnya sudah terancam punah atau bahkan memang betul-betul sudah punah. Tetapi Allah nyatakan, Allah kasih statement kepada kita. Tidak dengan manusia. Kata Allah, kamu diciptakan dari tanah dan kamu pasti akan berkembang biak. Itu Allah nyatakan begitu. Makanya saya katakan tadi, ada kalau mau kita buka dari ayat sebelumnya, masya Allah banyak lagi yang lain kan. Cuman kita tarik satu contoh tentang ayat ini. Manusia berkembang biak. Allah kasih statement begitu, Allah kasih pernyataan sejak zaman Rasul. Padahal yang namanya hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sangat banyak para ikhwan. Sangat banyak itu yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Tetapi Allah nyatakan kamu pasti akan berkembang biak. Berkelanjutan hidupmu terus bertambah, terus tumbuh di muka bumi ini. Rezekinya masih ada, tetap ada. Sampai nanti yaumun qiyamah, hari yang ditentukan, manusia pasti akan ada. Jangan khawatir. Pasti akan ada rezekinya, pasti tetap hidup nanti sampai hari kiamat. Karena hadisnya kan banyak, ayatnya juga banyak. Nanti hari kiamat itu manusianya masih ada. Artinya tetap manusia akan berkembang biak. Saya katakan lagi, padahal hal-hal yang mengancam kehidupan manusia itu sangat banyak. Contohnya apa? Kalau kita pelajari tentang tata surya, ternyata bumi ini adalah makhluk yang sangat ringkih sebenarnya kan. Sekarang bumi, kalau kita bandingkan bumi itu dengan matahari, kecil. Bumi kalau dibandingkan dengan tata surya sangat kecil. Apalagi bumi dibandingkan dengan sealam jagat raya ini yang tidak pernah bisa kita menghitungnya. Sampai sekarang tidak ada orang yang berhasil berapa jumlah bintang yang ada di tata surya ini. Padahal salah satu bintang seperti matahari saja itu besarnya berapa kali lipat dari ukuran bumi.
Masya Allah para ikhwan. Jadi dengan demikian kita bisa bayangkan nih, makhluk sekecil bumi yang dia berputar, yang dia bergerak, tidak pernah berhenti di antara sekian miliaran jumlah makhluk-makhluk yang lain yang seperti yang jauh lebih besar dari bumi yang juga bergerak, yang kalau gerakannya itu melantur, ngawur gerakannya itu, bertabrakan, maka jangan tanya cerita bumi. Habis sudah. Makhluk makro yang sangat besar. Tidak terhitung jumlahnya di jagat raya. Jadi, Masya Allah. Tapi kan Allah mengatakan memang, kamu kata Allah diciptakan dari tanah, kemudian kamu terus berkembang biak. Udah, ini pasti akan Allah pelihara. Bukan hanya berkembang biaknya kita, tapi rumah tempat tinggal kita ini, bumi kita ini, pasti Allah jaga nanti sampai hari kiamat. Jangan khawatir. Yang katanya nanti akan tabrakan dengan komet. Enggak bakal. Pasti Allah jaga. Sampai nanti waktunya, waktu kiamat. Yang katanya nanti akan ditabrak oleh asteroid. Jangan khawatir. Ini bumi pasti Allah akan jaga. Sampai hari kiamat. Nanti kalau sudah sampai waktunya, kiamat, barulah Allah hancurkan semuanya. Selesai masa kehidupan di muka bumi. Para hewan, itu baru satu ayat. Jadi, ini perkara yang dahsyat. Allah sebutkan dalam banyak ayat sebelum ayat tadi. Tapi, kalau statement dari Allah seperti itu, sifatnya apa itu? Sifatnya kan informasi kan. Allah sebutkan informasi. Boleh nggak kita tidak tahu tentang bagaimana kehidupan manusia? Boleh nggak kita tidak tahu? Boleh, nggak masalah. Kalau kemudian kita tidak tahu bagaimana cara Allah ciptakan kita, nggak masalah. Itu hanya informasi. Hal-hal yang bersifat informasi, kalau kita ketahui, bagus. Tidak kita ketahui, tidak masalah. Dalam Al-Quran itu, jadi dalam Al-Quran itu, ada perkara yang tidak kita ketahui, tidak masalah sebenarnya. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ada perkara yang wajib kita ketahui. Apa itu? Kemudian Allah tutup dengan apa? Dengan kalimat perintah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, ini tandanya perkara yang wajib kita ketahui. Dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf. Wajib nggak kita tahu tentang Nabi Yusuf siapa, di mana, siapa bapaknya, di mana lahirnya, itu seperti apa? Wajib nggak kita tahu? Al-Quran menyebutkan loh. Haruskah kita wajib mengetahuinya? Tidak tahu pun tidak apa-apa sebenarnya. Karena itu memang informasi, cerita kok, kisah. Tapi ketika Allah sebutkan wa aqimus shalah kata Allah, maka dirikanlah salat. Wajib nggak kita tahu cara salat? Wajib. Itu perintah ada di situ. Nah, tadi 19 ayat Allah sebutkan perkara-perkara yang dahsyat tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi, tentang penciptaan manusia, tentang kecenderungan manusia dan seterusnya. Tadi silakan aja dilihat di situ. Kemudian Allah tutup dengan 3 ayat yang dibaca Qur'an. Ini perkara yang wajib kita cermati, kita ketahui, dan kita taati. Kalau dia terkait tentang perintah, amalkan. Terkait tentang larangan, jauhi. Apa itu? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ini saya katakan lagi Pak Ikhwan. Itu dalam Al-Quran itu biasa. Biasa Allah buka sesuatu untuk menarik perhatian kita. Agar, saya katakan tadi, agar pikiran kita itu terlibat dalam ayat yang kita baca. Akal pikiran itu masuk dalam ayat yang kita baca. Tidak hanya sekedar lisan kita yang bergerak membaca. Tidak hanya itu. Tetapi pikiran kita juga bergerak. Kalau kita ini dalam menghayati sesuatu sudah melibatkan segala potensi diri kita, itu akan lebih mantap. Nah, Allah buka tadi dengan berbagai macam ayat yang tadi saya katakan. Kemudian endingnya adalah kalimat perintah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka kata Allah, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Fitratullah allati fataratna alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Yang demikian itu adalah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaihi wattaqu, dengan bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat.
Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah seperti orang-orang yang menyekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mereka itu memecah belah agama mereka. Kanu syi'a, menjadi berbagai bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, para ikhwan, Masya Allah, jadi inilah perkara dahsyat itu. Allah buka cakrawala berpikir kita meluas kemana-mana, kemudian Allah tutup, Allah sebutkan, Allah tegaskan dengan kalimat perintah. Jadi wajah itu mewakili seluruhnya. Oleh karena itu kalau Allah sebutkan, hadapkan wajahmu dengan lurus, dengan sungguh-sungguh, itu maksudnya semua potensi yang ada pada diri kita. Fa'akim wajhaka lidini hanifah, kepada agama Allah yang lurus. Hanif itu para ikhwan, sebenarnya asal katanya itu, makna dasarnya itu adalah cenderung, condong sebenarnya. Condong yang kemudian menjadi tegak. Jadi gini saya contohkan. Ini untuk menunjukkan kaki sebenarnya. Kaki kita itu sebenarnya tidak betul-betul gini ya, tidak betul-betul rata. Kalau kaki kita rata, itu kita akan susah untuk tegak. Makanya kaki kita itu berbentuk hanif, condong begini. Nah, miring ini. Coba lihat telapak kaki kita itu, pasti akan berbentuk ini. Kemudian dia nempel ke tanah, dia menjadi tegak. Betul-betul kuat mencengkeram tanah atau bumi gitu kan, sehingga dia tidak mudah untuk tumbang. Itu yang disebut hanif. Jadi hanif itu adalah sesuatu yang cenderung atau condong gitu ya, sehingga dia menjadi tegak. Atau sebenarnya kalau mau kita simpulkan yang berkaitan dengan kalimat tadi, dia adalah satu yang cenderung kepada kebaikan. Jadi para ikhwan, orang yang hanif itu orang yang cenderung hatinya kepada kebaikan. Agama yang hanif itu agama yang lurus, yang tegak. Sehingga manusia, kita tuh bisa cenderung kepadanya. Nah, sifat dari agama Islam itu adalah agama yang tegak, yang lurus, yang tidak akan mungkin kita ketemukan kebengkokan di dalamnya. Jadi dalam pengamalan Islam itu, kalau nanti kita ketemukan hal-hal yang bisa membengkokkan hati manusia, itu pasti bukan berasal dari Islam. Terus yang berikutnya para ikhwan, fitratullah allati fatarana sa'alaiha. Kata Allah begini, itulah fitrah Allah. Fitrah yang mana ini para ikhwan? Ini adalah fitrah agama. Yang pertama Allah sebutkan di sini adalah fitratullah yang terkait dengan diturunkannya dinul Islam. Allati fatarana sa'alaiha, yang manusia diciptakan di atas fitrah itu. Kira-kira kalau bicara tentang fitrah ini, apa kira-kira fitrah yang terdapat dalam diri kita? Kan Allah sebutkan nih, itulah fitrah Allah. Fitrah Allah yang tadi yang dikatakan pertama kali itu adalah agama. Jadi agama Islam itu adalah fitrah Allah juga. Kemudian Allah katakan, yang manusia diciptakan di atas fitrah itu. Antara fitrah agama dengan fitrah penciptaan manusia, itu satu garis. Sekarang kita tanya, karena kita ini manusia yang fitrah tadi itu. Apa fitrah kita ini? Para ikhwan, fitrah yang mana nih? Saya mikir dari udah lama juga saya mikir tentang sebenarnya fitrah saya ini di mana sih? Kalau Allah katakan kita ini diciptakan pada awal penciptaannya itu dalam kondisi fitrah. Fitrahnya itu seperti apa sih? Apa yang kita rasakan setiap hari? Hari-hari kita rasakan. Ngantuk, hidup, lapar, makan. Kalau yang sudah berkeluarga, ya banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan suami istri. Kalau yang hari-hari ada rasa ingin menonjol, ada tuh kan, ingin eksis, ingin berkarya. Di sisi lainnya, ada yang merasa tersinggung, ngambek, segala macam sifat manusia kan. Nah, fitrahnya yang mana nih? Pak Iwan, fitrah itu yang mana? Ada yang mau jawab nggak? Mana sebenarnya fitrah? Fitrah itu sebenarnya konsep dasar penciptaan manusia. Konsep dasar penciptaan manusia. Tadi kalau kita rangkum, satu disampaikan sama Rois. Manusia itu Allah cipta itu memang cenderung kepada kebaikan. Tadi kan saya katakan, manusia itu sebenarnya punya kecenderungan hanif, punya kecenderungan kepada kebaikan.
Yang ini tak perlu pengajaran dari luar, dia pun sudah ada dalam dirinya. Yang namanya konsep manusia itu, para ikhwan, konsep dasar itu artinya sesuatu yang sudah diprogram di dalam dirinya. Atau dalam istilah komputer mungkin disebut microchip kali ya. Saya nggak tahu istilah robot. Kalau para robot kan dalam film juga situ. Dia nak bikin robot ini ahli perang. Dibikinnya microchip yang robot itu dilengkapi dengan berbagai hal sifat-sifat yang bisa menang dalam pertempuran. Nah kita nih, fitrah kita nih, apa yang disebut sama si Mijit tadi itu? Bagaimana tujuan manusia dicipta oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk menghamba kepada Allah. Jadi sebenarnya konsep dasar ruang lingkup besar penciptaan manusia itu adalah menghamba kepada Allah. Itu ruang lingkup besarnya. Apapun yang Allah programkan dalam konsep dasar penciptaan manusia pasti dalam rangka untuk menghamba kepada Allah. Itu globalnya. Terus item kecil-kecilnya tadi itu ada cenderung kepada kebaikan. Termasuk kita lapar, kita haus. Menurut hemat saya itu bagian dari fitrah. Nggak perlu belajar kok kita itu. Konsep dasar kita itu kok. Cuman itu memang berhubungan dengan kebutuhan biologis. Apalagi kira-kira selain itu? Dalam tubuh kita, dalam diri kita ini ada nggak keinginan untuk berkarya? Saya kira itu sejak anak-anak itu sudah ada itu barang itu. Sejak kecil tuh sudah ada anak tuh ingin berkarya. Terus apa lagi? Ingin dipandang orang. Kalau dari segi psikologinya gitu ya. Ingin bahagia. Ingin mencintai. Mencintai itu adalah satu perkara yang fitrah dalam diri kita. Sebaliknya ingin dicintai. Begitu seterusnya, banyak dan seterusnya. Kalau mau kita sebutkan, kita gali dan sampai sekarang itu tidak selesai orang mempelajari dirinya. Ilmu manusia itu, para ikhwan, sampai saat ini itu masih terus dipelajari. Berbagai macam bentuk ilmu. Ada ilmu psikologi, ada ilmu biologi, ya kan? Ada ilmu anatomi. Itu tentang manusia semua, tidak selesai sampai sekarang itu. Dokter spesialis itu sampai sekarang masih ada yang baru. Dulu tidak ada namanya dokter spesialis bedah saraf. Dulunya kan sampai cuma dokter saraf, dokter bedah kan. Sekarang nambah lagi dokter spesialis. Subspesialis bedah saraf atau subspesialis bedah tumor. Itu tentang manusia, tentang fitrah. Nah, pertanyaan berikutnya, manusia itu dihukum enggak tentang apa kalau dia menyalahi fitrah? Sebenarnya manusia tidak dikatakan salah karena perkara fitrah. Karena itu konsep dasar. Dia itu menjadi salah kalau dia melanggar agama. Andai kata itu tidak ada syariat tentang mencintai orang lain, tidak akan salah kita tidak cinta dengan orang tua kita. Tetapi karena Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa kita harus birrul walidain, yang di dalam itu termasuk cinta, maka dosa kita kalau tidak cinta kepada orang tua kita. Andai kata kita itu makan itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, nggak bakal menjadi ibadah itu, Pak. Karena fitrah itu, saya pernah baca sebuah buku, fitrah itu tidak ada hukumannya. Karena itu konsep dasar. Tetapi dia menjadi ibadah karena ada tuntunan Allah. Ada diturunkan syariat terkait tentang hal ihwal makan. Harus makan dengan tangan kanan, harus baca bismillah, harus bersyukur, harus mengucapkan alhamdulillah, harus halalan thayyibah dan seterusnya. Dia menjadi ibadah karena ada ketaatan di situ, ada perintah Allah, ada tuntunan Allah yang ada di situ. Dia menjadi ibadah. Karena apa? Karena adanya fitrah Allah yang berbentuk agama. Nah, itulah para ikhwan. Fitrah manusia tadi itu yang saya katakan konsep dasar penciptaan manusia, yang fitrah itu dia bersinergi dengan agama. Makanya kita itu akan menjadi mudah beragama. Kenapa demikian? Karena konsep hidup kita ini, Allah ciptakan konsep kita ini, konsep untuk menghamba kepada Allah. Menjadi mudah. Tidak ada syariat yang susah itu. Tidak ada yang sulit. Semuanya mudah. Kenapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah, konsepnya adalah konsep menghamba kepada Allah. Begitu Allah turunkan syariat, maka ada ngeklik-klik menjadi satu kesatuan. Oleh karenanya, allati fataran nasa alaiha.
yang manusia diciptakan di atas fitrah itu. Fitrah penghambaan kepada Allah. Lantas kemudian, kalau mau kita buka ayatnya banyak ya dalam Al-Quran ya, bagaimana Allah sebutkan, memang dia random disebutkan dalam Al-Quran, ya, tidak berurutan. Contoh diantaranya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh jamaah manusia, yang kala itu mereka masih dalam bentuk ruh. Jadi ternyata konsep penciptaan manusia itu sudah jadi dulu. Kita ini ada berapa jumlah manusia saat ini? Ditambah dengan yang mati dulu atau yang belum terlahir, nanti sampai hari kiamat, anggaplah mungkin ada 20 miliar orang. Itu semuanya itu para ikhwan sudah Allah ciptakan ruhnya. Allah kumpulkan semuanya. Kemudian Allah mengambil janji dari mereka. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah aku ini ada Tuhan? Maka semua manusia kala itu yang masih dalam bentuk ruh, termasuk kita, termasuk siapapun dia, termasuk Fir'aun, termasuk Qarun, termasuk Namrud, siapapun dia, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya itu, mereka semua mengatakan, qalu bala syahid. Mengatakan, bahkan kami menyaksikan, ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Semua kita mengatakan. Hanya saja memang Allah masukkan lagi ke dalam sulbinya. Nanti terlahir ke muka bumi sesuai dengan antriannya masing-masing. Kalau saya antrian tahun 70-an. Kalau Pak Iwan, Rois, antrian tahun 60-an kan? Kalau Pak Ade antrian tahun, nggak usah sebutkan nanti ketahuan umurnya. Gitu. Kalau Rama antrian tahun 20-an ya, tahun 2020-an. Lahir tahun berapa? Tahun 2000? Tahun 2005. Nah, ini antrian, ini banyak nih. Dari antrian tahun 50-an, 60-an, tahun antrian 70-an, 80-an. Ngomong ada nggak 80-an? Enggak, sejauhnya tahun 70-an, 80-an ada. 90-an ada. Nah, itu antrian itu nanti sampai tahun kapanpun ada Allah antriinkan tuh. Tapi mereka semuanya telah mengatakan qalu bala syahid. Mereka menyaksikan. Itu fitrah penghambaan kepada Allah. Makanya manusia sebenarnya secara fitrah mereka pasti terpanggil untuk menghamba kepada Allah. Dan panggilan terbaik Rasulullah salah satunya itu adalah hamba Allah. Salah satu panggilan terbaik Rasul itu hamba Allah. Hambanya gitu ya. Makanya kita jangan merasa minder kalau disebut sebagai hamba Allah. Ya, kita lanjutkan Pak Iwan. Karena baru di ayat yang pertama, ayat yang ke-30. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Langsung ke ayat yang ke-31 ya. Nah, bagaimana caranya agar kita senantiasa fitrah? Ada 4 perkara. 3 perintah, 1 larangan. Perintah yang pertama apa? Munibina ilaihi, kata Allah. Dengan senantiasa kembali kepada Allah. Maksudnya ini apa? Bertaubat kepada Allah. Jadi kerjaan manusia itu para ikhwan adalah taubat. Manusia itu makhluk, ada 2 makhluk nih yang menjadi tujuan diturunkannya syariat, yakni jin dan manusia kan? Minal jinnati wan nas. Ada 2 orang makhluk nih, 2 macam makhluk nih para ikhwan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat. Dulu nek datuk kita Nabi Adam pernah berbuat suatu perkara melanggar perintah Allah. Tetapi sebelum beliau ada juga makhluk yang juga melanggar perintah Allah. Sama-sama melanggar perintah Allah. Apa bedanya? Iblis dan Nabi Adam. Iblis itu melanggar perintah Allah. Allah perintahkan sujud kepada Adam sebagai penghormatan, dia tolak. Nabi Adam Allah perintahkan jangan kau dekati ini pohon. Tetapi kemudian didekati oleh Nabi Adam dan istri. Sama-sama melanggar perintah Allah. Terus apa bedanya? Bagaimana responnya? Antara iblis dan Nabi Adam. Perbedaannya di mana? Adam itu taubat. Iblis tidak taubat. Dia tidak kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada ayat tadi. Munibina ilaihi. Ini adalah sunnahnya Nabi Adam. Ini adalah yang membedakan Nabi Adam dengan iblis. Iblis juga berbuat salah, Adam juga berbuat keliru. Tapi iblis ketika dia berbuat salah, dia tidak taubat kepada Allah, bahkan dia bertambah sombong, bahkan dia
minta penangguhan dari Allah. Kalau bahasa saya itu menantang Allah. Udah kepalang tanggung. Kepalang tanggung berbuat dosa, ya Allah, udahlah. Kalau gitu, biarkan saya nyemplung sekalian. Itu iblis. Nabi Adam tidak. Begitu dia melakukan satu kesalahan, beliau betul-betul menyesali dan bertaubat kepada Allah, sehingga kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran tentang doa Nabi Adam. Menurut hemat saya ini adalah doa istighfar tertua. Nabi Adam yang mengucapkannya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah, nanti bisa lihat ya dalam surah Al-A'raf ayat 100 sekian. Ya, Masya Allah. Jadi taubat itu para ikhwan pekerjaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini hikmahnya adalah diantaranya membuat kita tidak mudah untuk memandang sebelah mata orang yang berdosa. Kita kan suka begitu kan. Kalau ada teman-teman kita, saudara kita, ikhwan kita, atau siapapun dia, tengok apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Kalau ada orang berbuat salah, Masya Allah, kita bully habis-habisan tuh. Kita olok, kita bully, kita bikin meme segala macam. Seakan-akan dia itu tidak mungkin berbuat baik lagi nanti. Padahal tidak begitu kan. Suatu ketika, ada seorang wanita pada masa Rasul, yang dia mengaku kepada Rasul bahwa dia berzina. Rasul bilang, enggak, bukan berzina tadi. Dia ada datang lagi. Ternyata dia memang betul-betul berzina. Bahkan dia sudah mengandung anaknya. Kata Rasul, balik dulu. Berikan hak anak yang kau kandung itu. Anaknya kemudian setelah lahir. Kata Rasul, balik dulu. Kau susui dulu. Ternyata wanita tadi datang lagi. Ya Rasul, ini sudah saya susui. Sudah selesai, sudah saya sapihin. Akhirnya Rasul siap nih. Ya siap. Dia mau bertaubat. Hukumannya adalah rajam. Akhirnya, singkat cerita, dikumpulkan kaum muslimin, dirajam wanita ini. Rajam itu kan ya sampai mati kan. Darahnya nyiprat kepada seorang sahabat. Sahabat tadi yang nyiprat darahnya ke dia langsung marah. Mangkel gitu kan. Sumpah serapah dia. Rasul tegur. Tahu enggak kata Rasul? Ini wanita taubatnya. Kalau ada hamba Allah yang berbuat dosa dan bertaubat seperti ini, maka pasti Allah akan ampuni. Sudah jelas. Orang yang mati kala itu, dia berbuat dosa, dia bertaubat dengan cara yang Allah tetapkan. Mati, syahid dia. Diampuni dosanya. Karena dia bertobat dengan cara yang benar. Nah, para hamba Allah sekalian. Jadi, kita jangan membuli sebenarnya. Karena orang yang berbuat salah itu belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Kita belum tentu lebih baik daripada dia. Nanti lihat bagaimana akhir hidupnya. Jangan-jangan kita nanti husnul khotimah, dia husnul khotimah. Kalau dia bertobat, kalau dia benar tobatnya, Allah terima tobatnya, maka dia menjadi hamba Allah yang mulia. Sungguh sangat besar pahala bertaubat itu. Masya Allah. Rasul mencontohkan kepada kita bahkan untuk membaca istighfar setiap hari. Rasul saja merutinkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar. Bahkan di bulan Ramadan itu para hewan kalau kita perhatikan sebagian besar momentum penting itu dicontohkan dengan bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar gitu ya. Ya, lanjut. Munibina ilaihi wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Kami sering katakan takwa itu adalah ibadah biasa ditambah kesungguhan, dia menjadi takwa. Sama enggak orang yang takwa dengan orang yang iman saja dalam melaksanakan sholat? Kaifiatnya sama. Enggak ada beda. Mentang-mentang dia dianggap bertakwa, dia mau nambah-nambah rakaatnya. Tidak, sama. Lantas apa bedanya? Apa bedanya? Orang yang sudah sampai derajat takwa dengan orang yang baru sebatas iman saja dalam menunaikan perintah Allah. Contohnya sholat. Bedanya para ikhwan ada di kesungguhan. Kalau ingin melihat kesungguhan diri kita, makanya nih, dalam menakar diri kita bersungguh-sungguh atau tidak, maka lihatlah apakah kita tuntaskan sholat kita dengan cara yang baik, dan kita tunaikan sholatnya mulai dari sebelum sholat wajib dilaksanakan. Nah, itu ingin melihat kesungguhan. Karena tidak mungkin orang bisa mencapai derajat takwa sebelum dia bersungguh-sungguh. Orang yang iman sekedar iman saja, para ikhwan, itu orang berinfak kok. Infak dia. Orang bertakwa berinfak juga. Bedanya apa? Alladzina yunfiqu fis-sarra wad-dharra, kata Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit.
Sempit saja dia infak, apalagi lapang. Kalau orang yang biasa-biasa kan, ya infaknya dikala lebihnya. Salah nggak itu? Nggak salah. Cuman kalau mau dia sampai ke derajat apa, maaf, belum nyampe. Harus bersungguh-sungguh. Saya sangat yakin kita di sini semuanya telah berinfak. Tapi mau kita lihat infaknya sebatas lebih dari kebutuhan kita, atau bahkan di kala sempit pun kita tetap tunaikan perintah infak. Allah tantang kepada siapapun yang ingin mencapai derajat yang lebih, maka berinfaklah bahkan ketika dia sedang dalam kesempitan. Tidak mungkin orang bisa berinfak dalam kesempitan itu kecuali dia memiliki keimanan yang kuat, yang sungguh-sungguh. Begitu juga ta'alum. Beda nanti antara orang yang sudah memiliki takwa dengan yang belum. Bedanya di mana? Kesungguhan. Para ikhwan, apa yang membuat kita meninggalkan ta'alum? Kalau hujan, bisa kan ya? Boleh rusuh. Kalau kita berangkat pakai, saya suka mencontohkan dengan motor, bannya tiba-tiba kempes. Kita cari, enggak ada pula orang nambal di situ. Punya alasan enggak? WA untuk WA naik. Naik, ban saya kempes. Bahkan itu foto plok, saya tak bisa berangkat. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Tapi kalau Anda ingin bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah ini, Anda atasi masalah itu. Karena dulu para sahabat, bahkan mereka ketika berangkat jihad itu para ikhwan, bahkan sampai mereka kekurangan. Ada sebuah peperangan yang dahsyat yang hanya dikenal sebagai Jaisul Usroh gitu ya. Saking sahabat itu sangat sulit dalam melakukan perjalanan tersebut. Mereka berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh di musim paceklik, tetapi mereka tetap laksanakan. Ketika turun perintah hijrah dari Mekah ke Madinah para ikhwan, berlomba-lomba para sahabat untuk turun ke Madinah. Allah abadikan dalam Al-Quran, ada hamba-hamba Allah yang justru mendapatkan pahala hijrah, tetapi dia tidak pernah nyampai ke Madinah. Siapa itu? Mereka yang berhijrah ternyata mati di tengah jalan, syahid dia. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Ketika turun perintah Allah, ketika turun perintah Allah, diperintahkan kepada kaum mukminat, kaum muslimah yang ada kala itu di Madinah, untuk menutupkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Untuk menutupkan khimarnya. Khimar itu artinya penutup dada, atau kerudung, atau berhijab. Maka kita lihat para wanita mukminah kala itu berlomba-lomba mereka mencari apapun bahan yang ada untuk menutup aurat mereka. Tak peduli apakah sesuai dengan model atau tidak, tak peduli dengan warnanya. Itu orang yang takwa kepada Allah. Ketika turun perintah Allah, penegasan tentang diharamkannya khamar, maka seketika Madinah menjadi lautan khamar. Karena ditumpahkan oleh para sahabat. Semuanya menumpahkan cadangan-cadangan khamar. Dulunya para sahabat itu menyimpan khamar di rumah. Pesta-pesta itu dilengkapi dengan khamar. Kan tidak seketika dilarang. Tapi ketika diturunkan adalah perintah untuk pengharaman khamar, kata kita arak gitu ya, maka seketika mereka menumpahkan seluruhnya secara terang-terangan, menjauhi barang tersebut. Nah, ini kesungguhan. Para ikhwan, tidak mungkin kita mencapai derajat takwa kecuali menambah kesungguhan. Makanya di bulan Ramadan itu tidak lain tidak bukan untuk menambah kesungguhan beribadah. Emang apa gunanya itu? Kita tidak makan makanan apapun di siang hari padahal boleh kan? Apa manfaatnya itu? Agar kita bersungguh-sungguh. Bahkan yang halal saja tidak boleh kata Allah. Emang apa gunanya? Kita sholat qiyamul Ramadan itu. Kita sungguh-sungguhkan itu. Walaupun letih, walaupun ngantuk, tetap kita kerjakan. Agar kita bersungguh-sungguh. Tidak mungkin kita mencapai derajat takwa kecuali dengan menambah kesungguhan. Tambah kesungguhan itu. Semuanya telah kita kerjakan nih. Saya sangat yakin semuanya telah sholat 5 waktu. Tetapi tambah kesungguhan lagi. Sampai mencapai derajat takwa. Nah, ini mohon maaf sekali. Teman-teman nih, kita ini belum mandiri sholat. Apa? Mandiri sholat itu kayak gimana? Kalau mandiri duit, kita bisa kerja dapat duit seorang kan? Tak dikasih orang tua duit pun lah kita bisa makan kak.
Oke, bagus. Tapi ada lagi mandiri ibadah. Apa tuh? Sholatnya tak perlu lagi dibangunkan. Nah, itu kalau masih kena bangunkan belum mandiri. Saya tak nyinggung ya. Cuman melabrak aja nih. Nah, terus kawan-kawan yang sudah bangun, bangunkan kawan yang lain sebagai membagikan rahmat. Masuk surga itu jangan sokan-sokan. Tak enak lah nanti sampai di sana gitu soge-sokan. Kalau masuk surga, kalau tak ada, tengok sana mana Rama nih? Belum muncul Rama. Belum bangun di ternyata. Belum masuk surga. Dibangunkan. Bangun itu sampai bangun. Kawan yang dibangunkan juga jangan pula dah dibangunkan tuh manja-manja lagi bangunkan kue dikit masih orang tuh baru Pak D baru untuk udah tuh bangun langsung. Itu sungguh-sungguh mulai dari situ. Ini bahas sholat nih mau masuk surga gitu nih. Nggak usah tanggung-tanggung. Mulai dari mau murah rezeki, mau murah jodoh, dapat yang cantik, yang solehah, yang kaya. Nah, itu saya sebutkan semua. Sampai nanti mati masuk surga. Tapi mulailah dengan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, wattaquhu kata Allah dan bertakwalah kepada. Nah, kemudian waqimus shalah dan mendirikan salat. Itu sama. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah salat. Bukan hanya ketika salatnya, kalau bersungguh-sungguh itu perhewan. Waqimus shalah itu minimal ada beberapa perkara. Yang pertama itu khusyuk. Itu perkara hati. Hadirkan hati ketika salat. Lebih bagus lagi kalau kita paham dengan maknanya. Kalau tak paham maknanya, minimal paham maksudnya. Kan Allahu Akbar, Alhamdulillah, nah, mungkin verlafaz itu nggak paham, tapi minimal kita paham maknanya. Makna secara gamblang. Lebih bagus lagi kalau kita ngerti perkataannya. Khusyuk, tepat waktu, kaifiatnya benar, dan berjamaah, serta diamalkan setelah menjadi hikmah kita setelah selesai sholat. Nah, terus yang terakhir, wala takunu minal musyrikin. Ini fitrah yang tidak boleh kita lepaskan. Para ikhwan, tadi 3 perkara, itu bisa dikatakan sebagai ibadah individu. Itu kan? Jadi kalau mau kita sebut, ada ibadah individu, fardi, ada ibadah ijtimai. Kalau individu itu para ikhwan, memang kita rasakan nikmat sendiri. Hamba Allah, mukminin, mukminah, muttaqin itu memang harus menyelesaikan tugas-tugas pribadi dulu memang, betul. Tetapi setelah itu dia tidak boleh lupa dengan tugas ijtimai. Maka yang keempat tadi ini berbentuk larangan tapi terfokus pada perkara berjamaah. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang-orang yang menyekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum. Yang mereka itu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Menjadi berbagai golongan-golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yang setiap golongan itu merasa bangga, takjub dengan apa yang ada pada mereka. Para ikhwan, ini pada hakikatnya adalah perintah untuk berjamaah. Ada perbedaan antara karakter pemimpin dengan bukan pemimpin. Letaknya di mana? Disiplin. Bisa nggak? Memangnya makmum, umat, itu tidak disiplin. Disiplin juga. Tugas-tugas individu juga harus pakai disiplin kan? Oke, kita coret. Jadi apa yang menjadi signifikan perbedaannya? Antara leader dengan bukan leader. Kalau Anda memiliki ini, Anda insya Allah diyakini akan menjadi leader, menjadi pemimpin. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, Anda harus punya sikap ini. Apa itu? Apa kira-kira? Saya kasih tahu nih, Pak Iwan. Saya pernah baca buku, ini salah satu sifat para nabi, yang pasti dimiliki para nabi. Apa itu? Mikirin orang lain. Kebanyakan manusia tidak mikirin orang lain. Kalau mau kita bikin nih, bentuk piramida, yang bagian bawah itu paling banyak orangnya gitu ya, jumlahnya paling banyak, itu adalah orang yang sekedar menikmati. Begitu juga dalam Islam, orang yang sekedar merasa nikmat, ingin mencari ketenangan, kenikmatan, kenyamanan, kedamaian, rezeki yang melimpah ruah di dalam Islam. Oke, tidak salah. Tetapi ini adalah kebanyakan. Kalau pemimpin, apalagi para nabi, tidak seperti itu. Apa yang mereka pikirkan? Mereka mikirin orang lain.
Ini tugas para nabi dan ini sebenarnya adalah karakter pemimpin. Kalau Anda ini, anak-anak muda nih, punya sikap itu, saya sangat yakin dia nanti akan menjadi leader. Mulai dari sederhana. Saya kata-kata ya. Contoh sederhana itu bangunkan kawan sholat. Ngelihat kawan, udah makan belum deh ini ya? Tengok di jalan. Ini orang nak kemana sih? Kok kayak jalan kaki? Kayak keletihan dia. Mikirin orang lain, kepekaan. Itu yang dimiliki oleh para nabi dahulu. Dia sudah selesai dengan urusan dirinya. Dia kemudian mikirkan umat, mikirkan orang lain, mikirkan orang yang ada di sekitarnya. Para pemimpin semuanya memiliki sifat itu. Nah, para ikhwan, kita dilatih untuk itu. Saya katakan, tugas yang keempat tadi, jamaah itu pada dasarnya adalah kita selesaikan urusan kita pribadi, kemudian kita keluar daripada itu, kemana? Kita pikirin orang lain. Sebarkan kemaslahatan kepada siapa? Kepada khalayak ramai. Bahkan Allah ajarkan dalam Al-Quran satu doa. Doa agar kita menjadi pemimpin orang-orang lain. Bukan hanya sekedar menjadi orang lain gitu ya. Di antara orang lain bukan hanya itu, tapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Bahkan Allah perintahkan kepada kita nih, Allah contohkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah agar kita menjadi pemimpin teladan bagi orang-orang lain, bahkan orang-orang yang bertakwa. Pak Iwan, ini yang terakhir. Jadi berjamaah itu sebenarnya kita keluar dari zona pribadi kepada zona umat. Kita keluar dari kebutuhan pribadi kepada kebutuhan umat. Kita keluar dari keinginan pribadi menjadi kemaslahatan umat. Itulah yang dipikul, yang dibebankan atau yang dimiliki oleh para nabi terdahulu. Sehingga ketika Rasul akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT, yang keluar dari beliau, dari lisan beliau itu adalah ummati. Yang dipikirin beliau itu adalah umatku. Ini Masya Allah. Ya, demikian para ikhwan yang disampaikan pada kesempatan ini. Jadi ada 4 perkara tadi. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa fitrah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.